Cirebon sangat-sangat seneng ya, karena bisa sharing apa yang Koko punya dan apa yang Pro Handles punya. Biasanya kan kalau Pro Handles itu kan base campnya kan memang di Jakarta, tapi Koko bersyukur banget bisa main ke Cirebon. Ya saya sih seneng lah, artinya saya juga melihat cara ngelatihnya banyak yang apa kita bisa ambil juga sih. Artinya walaupun sebenarnya sama dengan apa yang GMC Om pernah berikan, tapi ada yang kadang kelewatan ternyata ada di mereka juga sih. Tentunya bagus ya, karena saya dengar dan saya lihat juga Pro Handle di YouTube ya, dia melatihnya dengan serius, khususnya bagian fundamental, drill segala macam. Dengan datangnya ke Cirebon bagus buat antusias pemain-pemain muda-muda, para KU, jadi antusias bermain basketnya lebih bagus lah di Cirebon. Menurut saya positif sekali. Games itu salah satu wadah di Indonesia yang sangat-sangat berkontribusi. Menurut Koko ya, itu suatu wadah di dalam lingkungan bola basket di Indonesia. Jadi di sini bisa dapat beasiswa, terus dilatih dengan baik, dengan coaching staff yang baik, dengan pelayanan yang baik. Nggak beda jauh sebenarnya, cuma kalau Pro Handle-nya lebih khusus untuk fundamental dan skill individu gitu. Seru, terus nggak pernah latihan kayak gini. Kayak pengalaman baru sih bagi saya. Kalau di GMC itu kan kita latihan tim ya. Kalau latihan tim itu kita harus tahu pola dan segala macamnya. Tapi kalau di latihan tim itu jarang latihan individual skill. Nah, sedangkan di Pro Handle Workout itu latihannya individual skill dan repetisinya harus masuk semua. Sebenarnya kalau dari potensi secara skill individual dari permainan sudah sangat-sangat bagus ya. Yang harus ditekankan lagi, selalu Koko bilang sama anak-anak bukan cuma repetisi. Kalau repetisi pasti selalu semua orang ya latihannya banyak. Tapi yang paling penting bisa konsisten nggak di setiap repetisi yang dia latih. Secara umum sih prinsip basket sama, fundamental yang bagus, tapi harus melakukannya harus konsisten dan terus-terusan dengan cara yang benar sih, itu aja. Tentunya banyak ya, tadi saya lihat juga ada dribble, ada speed, ada fisik. Jadi banyak yang kita akan pakai di GMC-nya. Beda banget kalau latihan sehari-hari itu latihan tim. Kalau ini tuh lebih ke skill individu kita sih, lebih dikembangin. Penting banget, soalnya kan basket sekarang kan udah makin maju, big man harus bisa ngapa-ngapain juga, bisa shooting, bisa dribble. Saya selalu ngomong harus ngelakuinnya harus dari hati, sama si Pro Handle juga. Kalau kamu latihan cuma ngasal ngelakuin, hasilnya nggak akan maksimal. Tapi kalau ngelakuinnya dari hati yang memang kamu niatin, pasti hasilnya akan lebih maksimal dan apa yang kamu harapkan pasti akan tercapai gitu. Basicnya kalau Pro Handles Workout itu sebenarnya bukan tim, bukan klub, bukan akademi. Jadi Pro Handles Workout itu memang khusus untuk meningkatkan skill individual. Pengaruhnya besar ya, jadi kalau latihan Pro Handle dengan latihan benar, serius, pemain lebih percaya diri dan lebih bisa memanfaatkan latihan tersebut gitu. Drill yang kepake pas game yang pasti itu drop tadi, terus drag, terus snake. Snake itu paling kepake sih. Biasanya kan untuk menghindar dari screen gitu. Kalau menurut saya sih sekarang mutlak ya, harusnya fundamental kita harus bagus sih. Setelah fundamental bagus, kita barengin dengan visi misi cara basket yang benar. Jadi akan lebih komplit. Pemain itu juga selain punya basic yang bagus, handling yang bagus, dia juga punya visi main basketnya harus bagus juga. Untuk step selanjutnya ada coach yang bagus, bisa masuk ke sistem yang rapi, tentu akan lebih menaikkan level permainan anak itu sendiri. Karena basket main tim ya, kalau didukung dengan fundamental yang bagus, sangat mempermudah coach selanjutnya untuk mengembangkan pemain itu sendiri. Sebetulnya sama-sama pentingnya, tapi lebih kalau pemain punya skill dan punya fundamental yang bagus, kitanya lebih enak ngelatihnya di tekniknya. Itu aja, sama-sama. Menurut saya pemahaman pattern juga pemain juga harus tahu, skillnya harus lebih tahu juga.
concern koreksi tugas kamu yang praktek. Nanti di sini kalau misalkan kamu one on one bukan tugas Koko lagi. Berarti tugas Koko cuma sampai di sini nih. Wah, jadi dalam banget ya. Jadi begitu kamu ngelakuin praktek nanti 1 lawan 1 harus lakuin dengan baik dengan benar. Ya, ngerti teman-teman ya? Jadi Pro Handles itu memang khusus untuk meningkatkan skill individual. Kalau seperti kita sekolah, Pro Handles itu tuh seperti kumon untuk tambahan belajar tentang skill individual. Karena Koko yakin ketika kita latihan di klub cuma 1 minggu 1 kali atau 2 kali yang waktunya terbatas cuma 2 jam, kita tidak bisa belajar banyak. Dan tambahannya di mana? Tambahannya di Pro Handles. Gitu. Big man sekarang kan otomatis sudah harus pada bisa konsisten ya. Seenggaknya konsisten nembak. Terus Pro Handles juga kan ngajarin dribble, nembak. Mereka tuh harus konsisten. Udah sih itu aja. Pengaruhnya pasti pengaruh bagus lah. Artinya mereka punya, oh ini ya dari Ko Yohanes nih ngasih ilmu baru lah. Artinya walaupun sebenarnya sama, tapi cara latihannya beda lah. Tapi tujuannya sama sih. Justru anak-anak harusnya lebih bersyukur ya ada wawasan baru yang tujuannya sebenarnya sama untuk meningkatkan performance skill mereka sendiri sih. Gitu aja. Koko percaya ketika kita latihan pakai hati, it's totally different pasti. Makanya selalu Koko ngomong ke anak-anak, ketika kamu latihan pakai hati, semua itu pasti berbeda. Kayak Koko ngelatih seperti ini, Koko bukan cuma datang dan menerima uang dan latihan selesai, enggak. Tapi Koko ngelatih itu bener-bener dari hati, karena this is my passion gitu. Passion Koko untuk teaching, ngelatih, untuk berbagi. Makanya buat siapapun, mau kerja apapun, ketika kita ngelakuin sesuatunya pakai hati, pasti hasilnya berbeda. Ya, saya juga baru lihat sekarang dengan kepala sendiri, ternyata bagus menurut saya sih. Positifnya banyak buat pemain-pemain GMC-nya, harusnya mereka bisa ambil dari Pro Handle sekarang ini. Ya mungkin ada sebagian yang kita bisa ambil, sebagian kita juga sebenarnya sudah pernah lakukan. Tapi kita bisa sharing lah, artinya mana sih yang cocok untuk tipikal permainan anak-anak kita bisa sharing sih. Banyak sih yang bisa diambil, tapi ya dari GMC sendiri juga pernah ada yang pernah kita lakukan. Yang penting sebetulnya masalah konsistensi aja sebenarnya. Kalau kita lakukan dengan benar dan dengan target yang memang kita harapkan, ada program yang terus-menerus, saya yakin akan lebih bagus lah. Skill individual di dalam permainan bola basket, yang pertama ada ball handling atau dribble. Yang kedua basic atau fundamental, ada layup. Yang ketiga ada shooting. Yang keempat ada move. Yang kelima ada one on one. Dan yang terakhir tadi Koko kasih konsisten drill. Gitu. Karena Koko yakin sebelum kita bisa main tim, yang kita harus perbaikin dulu itu masalah skill individual. Jadi yang tadi Koko latih ya tentang skill individual gitu sih. Pro Handles workout ini nih ada karena kebaikan Tuhan. Koko yakin sekali. Awalnya di tahun 2017, Koko belum Pro Handles, namanya Ancol Timur Academy. Itu di tahun 2017. Puji Tuhannya COVID ada. Ngerti? Koko puji Tuhan juga. Jadi Koko percaya kalau Tuhan ngasih sesuatu, pasti ada reasonnya, ada maksudnya. Ya, tahun 2017 sampai tahun 2020. Koko inget banget itu di bulan Maret di tanggal 3. Jokowi umumin kalau COVID itu masuk ke Indonesia. Tempat Koko latihan, lapangan Koko latihan, sebelahnya itu orang pertama yang terkena virus corona. Dulu anak-anak Koko itu ada 100 orang, lebih balas 100 orang di akademi. Jokowi umumin, besoknya mau tidak mau Koko stopin. Karena waktu itu penyebarannya katanya melewat udara. Jadi di tahun 2020 Koko stop itu. Dan Koko sangat-sangat kecewa banget sama Tuhan gitu. Akhirnya setelah 2 bulan bahkan 3 bulan sebelumnya, Koko memutuskan untuk membuat semi private. Nah, memutuskan untuk membuat semi private karena dulu kan ada yang namanya PPKM, ada yang namanya PSBB maksimal cuma 5 orang kan. Jadi Koko membuat semi private maksimal dulu 5 orang latihan. Jadi berawal dari COVID sehingga Koko bisa membangun Pro Handles ini gitu sih. Di tahun 2020.
Ini sekarang masuk tahun kedua. Gitu sih. Ceritanya cukup keren ya. Di sini saya belajar sih, gara-gara bantu-bantu Yohanes. Kita tuh harus respect sama pelatih. Kenapa? Karena jadi pelatih itu nggak gampang. Itu sih yang gue pelajari.